Dua sisi ya dalam setiap policy yang dilakukan. Kalau saya bicara sisi positif dan sisi negatif, tentunya kalau kita bicara sisi negatif ya apa yang dilakukan oleh pemerintah akan menyebabkan inflasi kita naik ya. Kami estimasi kalau kenaikannya sekitar 30% di Pertalite dan 50% di diesel ya mungkin inflasi itu akan ada di range 5,5 sampai 6% ya. Yang mana sebetulnya kalau kita melihat angka 5,5 sampai 6% ini on relative basis kalau kita bandingkan dengan negara berkembang lain, kita itu relatif masih ada di bawah ya atau jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang lain. Nah, kemudian kalau kita bicara di sisi positif dengan dinaikannya BBM bersubsidi, tentunya pemerintah akan memiliki budget saving ya. Di tahun ini mungkin kisaran budget savingnya 20 sampai 30 triliun, tapi tahun depan pemerintah bisa memiliki budget saving yang sebesar 111 triliun. Nah, umumnya dari budget saving ini pemerintah itu menganggarkan sekitar 20 sampai 30% untuk BLT, bantuan langsung tunai yang bisa menjadi cushion untuk masyarakat kelas rentan yang tentunya sangat terdampak dari kebijakan ini. Dan sampai sejauh ini kita melihat bahwa kebijakan tersebut kalau dilakukan di era-era pemerintahan sebelumnya sejauh ini cukup efektif. Namun kalau kita kaitkan dengan pergerakan IHSG, kalau kita perhatikan pergerakan IHSG di episode kenaikan BBM sebelumnya tahun 2005, 2008, 2013, kemudian ada 2014, 2015 juga, biasanya penurunan pasar itu hanya terjadi di 1 bulan pertama ya, untuk kemudian kita melihat di 3 bulan, 6 bulan berikutnya pasar mencatat kinerja positif. Kembali lagi, kebijakan kenaikan BBM ini mungkin kita bicara sebagai short term pain, long term gain, karena kembali lagi sekalipun misalnya pemerintah tahun ini dalam kondisi yang mampu, neraca perdagangan kita surplus sudah 27 bulan berturut-turut, ya, fiskal kita juga surplus di semester pertama, ya, kita punya balance of payment juga bagus, meskipun situasi ini ideal, ya, namun tentunya spend subsidi 500 triliun setiap tahun itu juga bukanlah hal yang baik. Jadi saya pikir ini antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah justru di saat situasi relatif cukup baik dan bisa lebih fleksibel dalam melakukan kebijakan. Jadi saya pikir dampak negatif itu seharusnya hanya dirasakan di awal-awal pengumuman kenaikan BBM. Oke, baik Pak Steven, Anda melihat pergerakan dari IHSG beberapa hari terakhir ini nampaknya juga seringkali terkoreksi. Tapi berbagai isu yang ada di lapangan pun ataupun di pasar pun kalau kita perhatikan juga banyak yang menilai adanya price in terlebih dahulu dari para pelaku pasar sehingga nanti andai BBM dinaikkan justru pasar meresponnya dengan positif begitu ataupun IHSG mengalami apresiasi yang cukup baik. Bagaimana Anda melihatnya ataupun dari pergerakan IHSG beberapa waktu terakhir ini? Ya, sangat lumrah ya, saya pikir hal tersebut sangat lumrah di era keterbukaan informasi sekarang bahwa pemerintah pun sebelum menaikkan harga BBM biasanya melakukan yang namanya test the water ya. Jadi kalau kita lihat sudah mulai sedikit memberikan gesture ke arah sana seperti pada waktu terakhir Ibu Sri Mulyani sudah mulai membicarakan mengenai kebijakan subsidi ya. Jadi memang sudah ada arahnya ke arah sana dan pasar sudah mulai mengantisipasi sehingga momentum speech Powell di Jackson Hole kemarin itu dijadikan momentum oleh investor untuk melakukan profit taking ya. Secara gradual kita melihat investor memang mulai melakukan profit taking dan di saat di mana IHSG juga sudah mulai beberapa kali mencetak rekor tertinggi. Tapi kembali lagi ya, kalau saya bicara seperti yang tadi Ibrahim katakan bahwa anti klimaks mungkin saja terjadi di mana pada saat pemerintah nanti menaikkan harga BBM, investor sudah mulai lebih mendigest arah positif dari kebijakan yang dilakukan ya, seperti budget saving ya, anggaran bisa di-spend ke arah yang lebih produktif ya, dan juga investor melihat bahwa imun daripada ekonomi domestik kita saat ini relatif cukup baik menghadapi inflasi ya. Demikian pula BI yang juga sudah lebih preemptif melakukan policy untuk mengurangi dampak negatif pada saat nanti inflasi itu terjadi.